Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita setiap hari. Tidak ada kendala atau tidak ada arah melintang. Syukur alhamdulillah kita masih sampai di awal tahun 2021 ini kita masih diberi kesehatan, karena jika kita melihat berita di anak-anak sekalian, itu banyak sekali bencana ya, bencana alam maupun bencana yang lainnya. Anakku sekalian yang saya cintai, materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang baik. Kalau pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas bersama tentang tanggung jawab, pada kesempatan kali ini materi berikutnya yaitu tentang adil. Adil diambil dari bahasa Arab anak-anak ya, diambil dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah atau jujur, lurus dan tulus, atau biasa sering disebut dengan seimbang, tidak berat sebelah. Menurut istilah, adil berarti suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Nah, dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang berbuat sesuai aturan hukum, baik hukum agama, hukum sosial, atau hukum adat ya. Hukum agama, hukum positif itu maksudnya hukum negara. Nah, dengan demikian, orang yang adil itu selalu bersikap tidak memihak pada siapapun, entah itu saudara, entah itu teman, ataupun rekan kerja. Terhadap semuanya kita perlakukan adil, sehingga kita bisa memberikan pertanggungjawaban kelak dengan pertanggungjawaban yang baik. Sikap adil ini, anak sekalian ya, ini sangat dianggap penting ya, karena Allah sudah memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bersikap adil. Di sana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi, jadilah saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini yang sering terjadi di masyarakat ya anak-anak ya, karena kalian misalnya dekat dengan temannya itu, kemudian kamu membenarkan walaupun itu belum tentu benar. Nah, ini yang tidak boleh ya anak-anak ya. Keterpihakan kepada sesuatu yang tidak benar ini dilarang oleh ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk berlaku tidak
mengapa Islam menganggap adil itu sangat penting? Salah satu tujuan Islam adalah membentuk masyarakat yang menyelamatkan. Membentuk masyarakat yang menyelamatkan. Artinya apa? Membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Dengan makna seorang muslim harus bersikap adil dan jujur kepada diri sendiri, kepada kerabat, kepada fakir miskin. Kemudian penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasarkan kepada kebenaran, walaupun kepada diri sendiri. Ya, ini adil. Jadi adil itu tidak hanya kepada orang lain, tapi juga terhadap diri sendiri, terhadap misalnya hewan peliharaan, terhadap lingkungan, dan juga semuanya kita harus berlaku adil terhadap diri sendiri. Misalnya ya, ketika seperti biasanya pagi hari kita melakukan sarapan ya, kita sarapan, kalian sarapan pagi-pagi, terus kalian tidak sarapan, nah itu berarti kalian sudah melakukan dosa. Kenapa? Karena seharusnya perut kalian sudah diisi, belum diisi, ya kan? Itu akan menimbulkan menimbulkan penyakit untuk diri kalian. Berarti kalian sudah. Nah, itu contoh yang untuk diri sendiri. Untuk lingkungan, misalnya kebersihan, misalnya ya, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau tidak kita bersihkan akan menjadi apa? Menjadi sarang-sarangnya. Itu pentingnya adil. Umat manusia tanpa memandang suku, agama, status jabatan, ataupun tingkatan sosial, ya, kepada siapapun kita harus berlaku adil. Dengan keadilan maka akan mendapatkan manfaat yang amat besar dan bisa menyelamatkan kehidupan akhirat. Nah, ini ada beberapa contoh manfaat bila kita bersikap adil. Di antara yang pertama adalah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu akan berbuah hasil yang maksimal. Kemudian manfaat yang kedua memperoleh keberkahan hidup. Keberkahan hidup ini adalah nilai yang selalu dicari-cari oleh umat manusia pada umumnya ingin mendapatkan keberkahan. Yang ketiga adalah mendapatkan kebahagiaan batin. Kebahagiaan, kata kuncinya adalah bahagia. Jadi kalau kita batin kita sudah dibahagiakan, apapun yang kita alami tidak berarti apa-apa, akan tetap merasa. Berikutnya disenangi oleh orang banyak, karena kita sudah berlaku adil, maka orang lain akan menyenangi. Dan yang kelima adalah terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Nah, ini yang menjadi tujuan akhirnya adalah terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Jika semua berlaku adil, maka masyarakat di sekitar kita akan tercipta suasana yang tentram, aman, dan damai. Baiklah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing untuk berlaku adil dalam setiap kesempatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian materi pada kesempatan pagi hari ini, sedikit, mudah-mudahan dapat diterima oleh kalian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.